Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komarul Habib As'ari, guru dari SMA Negeri 1 Kota Bangun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Patimura Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, masih semangat ya mengikuti pelajaran ekonomi kita? Masih. Oke. Untuk memulai pelajaran kita hari ini seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, untuk memimpin doa kita pada hari ini, saya minta kepada Egi untuk memimpin doa kita bersama. Silakan Egi. Marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Nak Egi yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Ya. Sebelum kita belajar, Bapak mau mengecek dulu kesiapan kita dalam belajar. Bapak ingin mengecek kebersihan kelas. Hari ini piket kelasnya sudah dilaksanakan tadi pagi ya? Sudah. Bapak lihat, ya alhamdulillah kelas kita sudah bersih. Ya, karena kalau kelas kita bersih, kelas kita nyaman, kita belajarnya juga akan nyaman gitu. Oke. Bapak juga ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Seperti biasa, sekretaris bisa disampaikan ke saya. Hari ini apakah hadir semua atau ada teman yang tidak hadir? Hari ini ada 2 orang yang tidak hadir, Pak. 1 orang sedang sakit dan 1 orang izin. Oke. Hari ini teman kamu ada 2 orang yang tidak hadir, 1 sakit, 1 izin. Seperti biasa, untuk teman kamu yang sakit, kita doakan semoga teman kamu lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas sekolah seperti biasa. Untuk kalian semua, Bapak berharap jaga kesehatan, jaga tubuh kalian, jangan lupa banyak minum air putih, kemudian istirahat yang cukup, malam hari jangan begadang ya. Cepat tidur kalau malam hari. Oke. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran ekonomi kita dalam pembahasan yang baru. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, seperti biasa Bapak ingin tahu dulu apakah kalian masih ingat materi kita yang telah kita pelajari di pertemuan terdahulu. Mungkin di sini ada yang masih ingat, siapa yang mau menyampaikan? Riri mungkin bisa Ri? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengangguran, Pak, di mana pengangguran itu adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan kerja. Oke, benar sekali ya. Jadi minggu lalu kita membahas tentang pengangguran, di mana pengangguran itu adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan Hilda. Pertemuan sebelumnya juga kita membahas bahwa orang yang lama menganggur bisa menjadi beban negara, Pak. Oke, benar ya. Kita juga di pertemuan terdahulu membahas bahwa pengangguran itu bisa menjadi beban negara. Ya, negara harus mengeluarkan banyak uang untuk membiayai pengangguran-pengangguran ini. Contohnya seperti pengangguran yang nanti misalnya mungkin dia stres, dia dimasukkan di dalam rumah sakit jiwa, kemudian dia harus dibiayai oleh negara. Mungkin bisa ditambahkan satu lagi di sini. Oke, Naiki. Kita juga ada membahas bahwa pengangguran dapat menyebabkan kriminalitas, Pak. Oke, benar ya? Ya, saya ingat beberapa ada kelompok kemarin yang mengatakan bahwa kalau pengangguran ini terlalu lama dan terlalu banyak pengangguran bisa menyebabkan kriminalitas. Baiklah, Bapak merasa bahwa kalian masih ingat pembahasan atau materi kita di pertemuan terdahulu. Sekarang kita mau masuk di materi kita hari ini tentang sistem upah. Hari ini kita akan membahas tentang
tentang sistem upah. Sebelum mempelajari tentang sistem upah, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, agar kalian dapat menganalisis permasalahan terkait ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan pengertian upah, macam-macam sistem upah, dan komponen upah, serta kalian dapat menyajikan hasil analisis kalian masalah ketenaga kerjaan terkait sistem upah dengan penuh rasa syukur dan percaya diri. Oke, sampai di sini, ya. Apakah kalian paham tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham. Oke. Sekarang Bapak ingin memperlihatkan sebuah gambar. Nah, silahkan kalian berikan pendapat kalian. Kira-kira menurut kalian gambar apa ini? Gambar uang, gambar apa? Gambar uang ratusan ribu yang banyak jumlahnya. Ada apa lagi di sini? Ada orang yang semangat, bahagia. Kalian semangat gak kalau dapat uang banyak? Semangat. Ya. Semua orang juga semangat kalau punya uang banyak, ya. Karena kalau punya uang banyak, kita bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan kita. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kaitkan dengan pertemuan kita terdahulu, orang ini berarti bukan pengangguran pastinya, ya. Karena kalau pengangguran, ya, kita tahu semua kalau pengangguran itu adalah orang yang tidak punya penghasilan. Nah, ini adalah orang yang sudah bekerja atau orang yang dapat pekerjaan, mungkin di awal bulan, di tanggal-tanggal muda dia gajian. Hore, saya dapat banyak uang, gitu, ya. Oke, semua pasti ingin punya banyak uang. Sekarang lihat lagi gambar yang kedua. Silahkan berikan pendapat kalian. Ini gambarnya ini mengisahkan apa? Ya. Demo. Ya, tolong ini, ya, lebih nyaring aja lagi. Ya, Bapak tidak mendengar. Ini apa? Demo. Demo tentang apa nih? Menolak PHK dan pengangguran. Ya. Bisa jadi kalau kita tarik kesimpulan dari gambar ini adalah orang-orang sama seperti gambar yang pertama tadi, ya, orang yang bekerja, ya, tapi bisa jadi dia bekerjanya itu upahnya murah, gitu, upahnya murah sehingga mereka merasa belum puas, belum tercukupi uang yang telah mereka terima. Oke, kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, ini gambar apa lagi nih? Gambar apa? Keluarga. Ada istri, ada anak. Ya, di mana istrinya menanyakan kepada suaminya, sudah pesan tiket belum untuk pulang kampung Lebaran? Terus anaknya lagi nanya, Pak, sebentar lagi aku masuk sekolah yang baru, Pak. Bapaknya pusing kepalanya, pikirkan ternyata uangnya tinggal recehan, kemudian sudah celengannya bolong lagi, celengannya, gitu, ya. Sudah uangnya tinggal recehan, celengannya bolong lagi. Nah, ini juga mengisahkan tentang seseorang yang bekerja dengan upah yang mungkin tidak cukup, mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oke. Untuk dapat lebih jauh memahami tentang upah dan permasalahan upah, Bapak akan menayangkan sebuah video yang berhubungan dengan upah. Silahkan kalian simak dengan baik videonya. Kalau perlu sambil dicatat, untuk nanti kalian analisa video tersebut dan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Silahkan lihat videonya dengan seksama. Uang lembur tidak dibayar selama 2 tahun. Senin siang ratusan pekerja konstruksi kapal menuntut pembayaran gaji di kantor personalia Jakarta Marina Indah untuk
Komplek Pelabuhan Tanjung Amal Semarang. Selain tuntutan gaji, mereka juga menuntut perusahaan untuk segera membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ratusan pekerja kontrak maupun subkontrak tersebut menuntut pembayaran gaji yang tertunda selama 2 bulan lebih serta uang lembur selama 2 tahun untuk segera dibayarkan. Ditemui pihak manajemen perusahaan, perwakilan pekerja mengaku kecewa dengan pihak perusahaan yang hanya bisa membayar separuh gaji mereka pada pertengahan Agustus. Oke, sudah disimak semua videonya? Sudah. Ada apa yang terjadi di video tadi? Ada demo, ya, ada beberapa kelompok orang menemui beberapa kelompok orang yang lain. Nah, setelah ini, ya, Bapak berharap kalian seperti biasa mampu menganalisa dari tayangan video yang Bapak sampaikan bersama teman kelompok kalian. Kalian cari permasalahan-permasalahan apa yang muncul di balik video yang Bapak tayangkan tadi, ya. Kemudian setelah itu kalian cari, ya, penyebab masalah itu terjadi karena apa. Kemudian dampak dari masalah itu apa saja, serta kalian diharapkan mampu menemukan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Sampai di sini paham ya dengan tugas kalian? Paham. Nah, seperti biasa, silahkan kalian bertemu dengan teman kelompok kalian untuk menyelesaikan tugas kalian hari ini. Silahkan. Sudah ketemu dengan teman kelompoknya semua ya? Sudah. Oke, seperti biasa, tolong perhatikan saya dulu ya. Ya, seperti biasa, kalian dalam bekerja nanti kalian mengerjakannya di LKPD yang sebentar lagi akan Bapak serahkan ke kalian. Kerjakan langsung di LKPD ini. Nanti ketika kalian berdiskusi, kalian menemukan permasalahan-permasalahan yang terkait video yang Bapak tayangkan, tuliskan saja di kolom-kolom yang sudah disiapkan. Oke. Oke, kalau kalian sudah dapat LKPD semua, silahkan mulai bekerja. Silahkan gunakan handphone kalian untuk berliterasi, untuk menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan yang telah kalian temukan. Kalian juga bisa menggunakan bahan ajar yang Bapak berikan untuk membantu kalian, dan kalian juga bisa menggunakan buku yang kalian miliki. Silahkan mulai bekerja bersama teman kelompok kalian, nanti akan Bapak pandu. Kalian diskusi dulu, baru nanti itu ada temennya yang sudah menemukan permasalahannya apa kira-kira yang di video tadi. Ada orang demo, ada apa lagi? Ya? Ada orang yang bagian pihak perusahaan seperti yang tadi ya. Di sini kamu bisa menghubungkan video itu dengan macam-macam sistem upah. Di sini kemudian di sini ada komponen upah yang bisa kamu hubungkan dengan Oke, kalau tadi kalian merasa penayangan video Bapak terlalu singkat, kalian boleh nonton lagi ya. Bapak sudah ngirim di grup WA kita. Yang mau nonton lagi diulang videonya, silahkan diulang. Sudah mulai menemukan permasalahannya? Apa yang kalian angkat? Ya? Bisa Bapak lihat?
diskusikan bersama temannya. Kalian mengangkat permasalahannya apa? Permasalahan yang kalian temukan apa? Oke, perusahaan tidak progresnya sudah sampai di mana? Sudah sampai solusi. Kesimpulannya bisa disimpulkan, tapi nanti kesimpulan itu pada saat kita sudah tahu kesimpulan. Coba karena misalnya kalau lama tidak dibayarkan terus menerus, bisa jadi kan mereka lebih besar lagi mobilnya. Tapi kalau mau sampai di sini ya tidak masalah. Contoh yang lain seperti tadi ada mak-mak yang salah satu. Kalau orang lama kerja terus nggak dibayar, itu dampaknya bisa apa saja. Satu misalnya mereka bisa berdemo lebih besar lagi kalau tidak segera diatasi. Kira-kira apa lagi nih? Yang seperti yang Bapak lihat kan gambar-gambar tadi, ada gambar keluarga tuh. Itu kan bisa efeknya sampai ke urusan rumah tangga, efeknya sampai ada kepala bapak itu pusing untuk memikirkan karena kebutuhan itu. Silakan diskusikan sampai di mana Bapak. Dan tidak segera diatasi.
Bapak sudah melihat sepertinya sudah selesai semua, ya, dan sudah bagus-bagus, hasilnya sudah hebat-hebat, Bapak lihat. Sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi. Ya. Kelompok 1 siap, kelompok 1. Oke, kelompok 1 silahkan presentasi di sini kelompok 1 ya. Yang lain tolong diperhatikan, silahkan balikan badannya yang masih membelakangi temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang kami dapat dari video tersebut. Tidak adanya tanggung jawab perusahaan untuk membayar gaji dan uang lembur serta iuran BPJS pekerja permasalahan kapal. Penyebab permasalahan adalah bisa jadi uang perusahaan ada yang mengkorupsi sehingga gaji karyawan tidak bisa dibayarkan. Dampaknya selain kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena gaji tidak dibayar, para pekerja tersebut juga mengalami kesulitan saat mau berobat karena kecelakaan kerja misalnya, karena iuran BPJS mereka tidak dibayarkan perusahaan. Solusi menurut kami perusahaan harus membayar gaji atau uang lembur karyawan. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi? Apakah semuanya sepakat dengan jawaban dari kelompok 1? Sepakat. Ada yang mungkin menanggapi, mungkin ada perbedaan. Ya, mungkin tidak setuju dengan pendapat dari kelompok 1 dalam hal pembayaran upah karyawan. Ya, yang saya dengar tadi salah satu penyebabnya karena bisa jadi uang perusahaan katanya ada yang mengkorupsi. Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Uang perusahaan, keuntungan perusahaan itu ada yang mengkorupsi sehingga gaji karyawan atau upah karyawan itu tidak bisa dibayarkan. Oke, presentasi yang sangat bagus dari kelompok 1. Kelompok mana lagi yang kira-kira sudah siap untuk tampil? Ya, kelompok Firly. Ya, silakan kelompok Firly duluan. Kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan yang kami dapatkan dari video tersebut adalah pekerja galangan kapal berdemo di kompleks pelabuhan. Penyebab permasalahan tersebut dapat terjadi karena gaji mereka tidak dibayar selama 2 bulan dan uang lembur mereka tidak dibayar selama 2 tahun. Dampak yang timbul dari masalah tersebut adalah pekerja galangan kapal akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah untuk segera dilakukan pembayaran atas gaji dan uang lembur yang belum dibayar. Misalnya, pihak perusahaan menjual harta yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Dan yang beda dari kelompok ini yang Bapak dengar tadi, solusi yang mereka tawarkan. Yang saya tangkap tadi, yang saya dengar solusi yang ditawarkan oleh kelompok 5, perusahaan bisa menjual apa tadi? Aset dari perusahaan itu, di mana uangnya nanti bisa dipakai untuk menutupi gaji karyawan atau upah karyawan yang tidak dibayarkan, betul begitu ya? Setuju tidak dengan pendapat mereka, atau menurut kalian pendapat mereka ini masih harus diperbaiki? Ada bagian yang kalian tidak setuju? Setuju? Setuju. Oke, setuju. Ya, karena temannya semua setuju, ya kita beri tepuk tangan lagi buat kelompok yang mau tampil ini tadi ya, kelompok 3 yang tidak sabar untuk tampil. Silakan kelompok 3, bacakan dengan nyaring di depan teman-temannya. Permasalahan yang kami temukan dari video tersebut, pihak perusahaan tidak membayar gaji dan uang lembur pekerja perbaikan kapal. Penyebabnya, menurut kami bisa jadi keadaan keuangan perusahaan sedang tidak baik atau merugi. Dampaknya, pekerja bisa saja protes dan berdemo. Dan jika uang upah tidak segera dibayarkan, bisa juga meningkatkan tingkat
terima kasih kita. Masih ada beberapa kelompok yang belum tampil ya, tapi kayaknya nyeloyo betul ini. Ya, kurang semangat. Ya, kita semangat seperti biasa. Kita harus mengucapkan yel-yel sekolah kita. Ya, karena yel-yel sekolah kita ini bisa membangun semangat kita. Oke, semuanya siap ya? Siap. SMA Negeri 1 Kota Bangun? Tidak. SMA Negeri 1 Kota Bangun? Tidak. SMA Negeri 1 Kota Bangun? Tidak. Bisa. Yes. Oke, tepuk tangan buat kita tampilkan lagi teman-teman kalian yang hebat. Kelompok mana lagi nih yang bersiap untuk tampil? Ya, silakan. Kelompoknya Hilda, bisa 2 orang untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami, yaitu permasalahan yang kami temukan dari video tersebut adalah pekerja galangan kapal berdemo. Penyebabnya, mereka merasa dirugikan karena telah bekerja namun hasil tenaga kerja mereka tidak dibayar. Dampaknya, jika dibiarkan tidak segera diatasi, akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Hasil diskusi kalian, kemudian hasil presentasi teman kalian sudah mampu ya, mengetahui permasalahan-permasalahan tentang upah ya, serta dampak dari upah jika tidak dibayarkan itu seperti apa, dan kalian mampu menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Oke, sekarang semuanya perhatikan saya. Oke, kita lihat bersama. Kita tadi telah membahas tentang upah. Kalian telah melihat video yang berhubungan dengan upah. Kemudian kalian juga sudah berdiskusi bersama teman kalian terkait dengan upah. Upah itu adalah ya, kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja setelah mereka mengeluarkan tenaga mereka kepada pihak perusahaan. Ya. Dalam hal pemberian upah, ya, pihak perusahaan itu ya, bisa menggunakan berbagai macam sistem. Jadi satu perusahaan dengan perusahaan lain, satu jenis pekerjaan dengan pekerjaan lain, itu bisa saja sistem upahnya berbeda. Ya, kita bahas sedikit beberapa sistem upah yang ada. Yang pertama itu adalah sistem upah menurut waktu. Ya, sistem upah ini ya, didasarkan waktu atau lama bekerja. Misalnya tukang bangunan itu dibayar per hari. 1 hari dia bekerja dibayarnya 50.000 ya. Jika dia bekerja 10 hari, maka dia dibayarnya 500.000. Jadi dia upahnya harian, per harinya dibayar 50.000 berdasarkan waktu. Semakin lama dia bekerja, semakin besar upahnya ya. Upah itu ada 3 komponen utama. Yakni ada gaji pokok, kemudian tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Gaji pokok itu adalah upah yang dibayarkan periodik, misalnya tiap bulan. Bulan depan dibayar lagi, bulan depan dibayar lagi, dan jumlahnya cenderung sama setiap bulan. Kalau kita hubungkan dengan video yang kalian tonton tadi, yang dituntut oleh karyawan galangan kapal tadi, ya, dari komponen upah ini yang mana yang mereka tuntut? Tidak dibayarkan, upah mereka tidak dibayar selama 2 bulan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah dipahami materi kita hari ini? Ya silakan ya. Ada. Nah, untuk lebih menguatkan pengetahuan kamu terhadap sistem upah, terhadap upah dan hal yang berkaitan dengan upah, silakan kalian kerjakan post test seperti biasa. Ya, Bapak memberikan post test untuk menguji pengetahuan kalian. Silahkan kalian buka LKPD. Di LKPD itu ada QR code yang Bapak tampilkan di situ. Silahkan kalian scan QR code tersebut. Nanti kalian akan diarahkan ke tugas post-test kita. Ya, silahkan mulai dikerjakan. Bapak berikan beberapa menit untuk kalian mengerjakan post-test.
soalnya kamu bisa ya, silakan di scan di barcode-nya. Maka nanti kalau sudah muncul biru, klik. Ada hambatan, bisa masuk lewat Google-nya, lewat Google. Yang sudah silakan dikirim jawabannya. Setelah ini, ya, Bapak berharap kalian merefleksikan seperti biasa pembelajaran kita hari ini. Silahkan refleksinya, kembali scan QR code yang Bapak berikan di LKPD, ada di bagian belakang LKPD yang berwarna hitam dan ungu. Silahkan scan dan berikan tanggapan kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah boleh di-scan? Sudah masuk? Pencet yang biru. Sudah bisa masuk? Bisa? Silahkan dijawab, dikirim. Kita sudah berada di ujung pelajaran kita hari ini, ya. Kita akan melanjutkan lagi di pertemuan kita ke depan. Nanti kita akan membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan inflasi, ya. Jadi harap kalian mencari tahu lebih dulu hal-hal yang berkaitan dengan inflasi, baca buku, cari-cari di internet supaya di pertemuan selanjutnya kita lebih mudah membahas tentang inflasi tersebut. Oke, mungkin sebelum ditutup, Pak kalian semuanya sudah benar-benar memahami pembelajaran kita hari ini? Oke. Bapak lihat tadi hasil refleksinya juga ada yang mengatakan bahwa pelajaran kita hari ini senang, menyenangkan, begitu. Mudah-mudahan kedepannya pelajaran kita semakin menyenangkan lagi. Oke, baiklah. Kalau tadi kita mengawali pelajaran kita dengan doa, sekarang kita tutup lagi dengan doa. Nah, silakan rapikan dulu duduknya, nak. Kita akan berdoa. Silakan untuk berdoa, silakan yang ingin. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semoga pelajaran yang kalian terima hari ini bisa memberikan manfaat kepada kalian, bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kalian. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang silakan kembali ke kursi kalian masing-masing. Tolong dirapikan kursinya, bukunya. Kalau ada kotoran silakan dibersihkan. LKPD-nya tolong bantu saya untuk